Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di channel Bidan ini. Nah, kali ini aku itu kebetulan dapat ide buat bikin konten. Aku itu dapat pasien nih, mau cerita dulu sedikit. Jadi aku itu dapat pasien yang dia itu udah ngalamin 2 kali keguguran. Usianya itu 26 tahun. Suaminya juga sama, masih muda, 26 tahun. Dan penyebabnya itu akibat dari hubungan seksual atau hubungan suami istri ya, hubungan suami istri. Nah, jadi yang pertama itu dia keguguran, usia kandungan udah 5 bulan. Nah, pada malam hari sebelum keguguran dan pendarahan hebat, paginya, malamnya itu dia berhubungan suami istri dan aktif. Katanya memang dari kehamilan sebulan juga sampai 4 bulan nggak pernah ada masalah katanya gitu. Nah, baru kali ini. Nah, apa yang menyebabkan pendarahannya itu ternyata pas kita korek-korek pas pemeriksaan, aku sama teman aku yang meriksa. Jadi pada saat berhubungan suami istri itu si penis si kepala penis suaminya itu kayak kayak beradu dengan daging gitu, kayak di dalamnya tuh kayak ada buletan daging dan beradu kayak gini, kena banget katanya dan kenceng banget. Nah, si ibunya juga merasa. Nah, kenapa bisa beradu kayak gitu? Nah, itu tuh si porsio. Jadi porsio itu merupakan lubang kedua eh, setelah lubang vulva ya, tempat berhubungan koitus atau suami istri. Nah, porsio itu merupakan lubang kedua tempat bayi, jalan lahirnya bayi, yang biasa kita sebut nunggu nih pembukaannya kalau misalnya lahiran 1 sampai 10. Nah, yang ngebuka itu si porsionya itu ya, untuk jalan bayi buat bisa lahir di lewat vulva vagina yang kita tahu ya, lubangnya itu yaitu gitu. Nah, yang kehamilan yang keguguran 5 bulan ini juga tanpa kuret. Jadi dia langsung ke paginya itu kan perdarahan, langsung ke SPOG. Setelah ke SPOG, dia dikasih obat ya, dikasih obat. Kemudian lahir sendiri seperti melahirkan, dan itu mules setelah 8 jam bayinya baru lahir. Dan itu segede botol hand sanitizer 100 ml. 100 ml udah gede ya. Terus dia jarak 6 bulan karena sama dokter SPOG katanya harus dikasih jarak kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Jadi rahimnya buat istirahat dulu biar kuat gitu. Dia hamil lagi, dan kehamilan usia 5 minggu dia keguguran lagi. 5 minggu ya, bukan 5 bulan. Nah, ini yang 5 bulan tuh anak pertama, yang 5 minggu ini anak kedua. Dan itu juga keguguran setelah berhubungan suami istri malamnya karena terlalu aktif. Kenapa kayak gitu? Jadi aku pikir itu kalau kenapa di buku itu benar-benar melarang kita untuk berhubungan suami istri pada saat hamil itu terlalu aktif. Ya seperti inilah jadinya, karena si penis itu bisa merangsang atau bahkan sedikit masuk dan membuka ke porsio yang kondisinya lagi nutup, dan itu sakit. Jadi seolah kayak merangsang rahim kita, uterus kita yang sedang ada bayinya gitu ya, bahasa awamnya. Kemudian membuka dan lahir atau terjadi perdarahan. Jadi nih kita dapat ambil pelajaran dari sini ya. Sekarang ini dia tuh hamil ketiga dan usia kehamilannya 5 minggu karena trauma. Jadi dia pemeriksaan dilakukan ke dokter kemarin. Udah ngantuk, maaf ya. Dilakukan ke dokter, terus tuh dia itu juga periksa ke bidan ya, ke aku ke sini, karena emang dia dituntut untuk punya buku KIA gitu. Jadi buku yang pink itu. Kita dapat ambil pelajaran ya, kalau berhubungan suami istri sedang hamil itu dari teori pun dianjurkan untuk tidak terlalu aktif ya, karena ya akibatnya seperti ini. Jadi hubungan seksual yang baik pada saat sedang hamil yaitu misalnya dalam di usia kehamilan yang masih muda, 1 bulan sampai 3 bulan atau sampai 5 bulan, yang biasanya dalam 1 minggu durasinya mungkin bisa 3 sampai 4 kali, itu baiknya dikurangin menjadi 2 kali. Yang biasanya durasi lamanya tergantung setiap orang beda-beda.
Tapi mungkin yang biasa suka minum penguat ya, si bapaknya nih, biar stamina-nya lebih strong, itu sebaiknya jangan. Jadi biarin berhubungan suami istrinya mending sebentar tapi sehat, daripada lama tapi mengakibatkan hal buruk sama keadaan ibu sama janinnya. Yang rugi kita juga kan. Terus tuh yang biasanya mungkin aktif, ibu dan bapaknya aktif dalam berhubungan suami istri, dalam arti dengan merubah posisi beberapa gaya, sebaiknya pada kehamilan muda lebih tenang ya, tidak usah terlalu banyak gaya, atau yang kita kenal kalau di istilah kebidanan itu berhubungan suami istrinya sudahlah posisi misioneris aja gitu ya. Jadi istilah perempuannya di bawah, laki-lakinya di atas, dan udahlah seperti itu aja dengan tenang ya, tidak usah terlalu terburu-buru. Terus tuh untuk kehamilan yang udah besar, usia kehamilan 6 sampai dengan 9 bulan, itu alangkah baiknya posisi yang baik untuk melakukan berhubungan suami istri itu dari belakang, posisi ibu miring, dan dari belakang itu boleh. Itu lebih bagus karena tidak akan menekan pada posisi bayi, dan bayi tidak akan kekurangan oksigen. Karena ibu hamil itu tidak boleh terlalu banyak telentang, karena telentang itu bisa menyebabkan si bayinya itu kekurangan oksigen. Jadi alangkah baiknya ibu itu tidak terlalu sering posisi kayak di bawah ya, maksudnya tuh kalau udah kehamilannya besar 6, 7, 8, 9, atau sekiranya diri udah merasa kuat dan tidak ada keluhan apapun, boleh dari miring gitu ya. Terus boleh dengan posisi ibu nungging supaya tidak menekan ke perut bayi. Terus juga boleh dengan posisi ibu di atas, atau woman on top yang kita tahu ya pas kuliah, itu namanya woman on top, yang ceweknya di atas itu. Dan itu tidak akan mengganggu pada kehamilan, tapi dengan syarat itu juga tetap ya, jadi ibu tidak bisa terlalu aktif ataupun bapaknya tidak bisa terlalu aktif. Jadi benar-benar harus saling menjaga satu sama lain, saling mengerti satu sama lain, karena bukan kenikmatan yang kita cari kalau sedang seperti ini ya, tapi saling menjaganya. Nah, ada juga yang misalnya aduh aku merasa takut nih kalau lagi hamil berhubungan suami istri. Gak perlu takut selama tidak ada tanda-tanda seperti plague, ibu sakit perut bagian bawah, dan tidak ada riwayat keguguran akibat kelelahan atau akibat dari hubungan suami istri malamnya terus keguguran kayak cerita aku tadi. Ibu boleh melakukan berhubungan suami istri seperti biasanya, mau seminggu 3 kali, seminggu 2 kali boleh, hanya durasi dan tingkat keaktifannya lebih dikurangin gitu ya. Jadi seimbang dengan kondisi, sadar kondisi kitanya. Nah kalau misalnya tidak 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 diberlakukan berhubungan, gimana dong rumah tangga kita kan ya. Jadi boleh berhubungan, hanya durasi dan teknik berhubungannya mungkin kayak banyak lebih mempelajari, boleh nge-google kayak yang terpercaya di jurnal kesehatan misalnya kayak gitu, atau cek di YouTube yang memang udah terpercaya. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil hari ini itu hati-hati, karena kesenangan sesaat atau ibadah yang sedang kita jalani itu bisa jadi berakibat ya kesedihan gitu. Jadinya yang tadinya kan berhubungan suami istri ibadah ya, tapi karena kita tidak saling menjaga atau terlalu aktif, jadi bisa menyebabkan ya keguguran seperti itu, seperti tadi, atau mungkin ada cedera lainnya gitu ya. Harus sayang sama bayi yang sedang dikandungnya, apalagi yang sedang dinanti-nanti dan belum punya gitu kan. Bisa konsultasi lagi kalian kayak ke misalnya seksolog, atau mungkin kalau merasa misalnya suaminya hiperseks atau apa, kalau misalnya tidak bisa dengan diobrolin berdua gitu, boleh ke seksolog. Jadi psikologi si bapaknya atau si ibunya emang harus kena duluan gitu, maksudnya tuh harus ada ahlinya. Kalau bidan itu cuma sekedar memberitahu nih posisi yang baik, yang aman kayak ya barusan gitu, dan ini bisa dijadiin pelajaran, dan ini penting banget untuk ibu hamil ya. Mudah-mudahan apa yang aku kasih tahu ini meskipun cuma sebentar itu bisa bermanfaat, dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau misalnya videonya emang gak diedit sebagus mungkin, karena aku emang gak bisa ngedit.
Jadi ya yang penting ilmunya sedikit-sedikit ya, tapi kalian bisa ingat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.